Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Apa yang disampaikan Prabowo dengan wawancara Najwa Shihab ya, malah kejadian dengan ya kepada Najwa Shihab ya, dibombardir ya oleh oleh para buzzer-buzzer Mulyono di situ. Jadi artinya apa? Artinya masa iya ya Najwa Shihab hanya mengatakan Pak Jokowi nebeng begitu kan ya? Wah, diserang habis-habisan di situ. Inilah akibat kepanikan ya para para buzzer-buzzer Mulyono di situ begitu kan ya. Jadi artinya apa? Sampai-sampai ada TikToker yang mengatakan bahwa Najwa Shihab harus didesak minta maaf ya soal pernyataan-pernyataan bahwa ya Jokowi nebeng ya kepada TNI ya pas balik ke Solo. Saya kira ini gimana begitu kan ya? Masa iya kalau Najwa Shihab hanya mengatakan bahwa nebeng ke Solo, apa masalahnya begitu kan ya? Kenapa kok mereka panik? Mereka kenapa sampai membakar buku-buku Najwa Shihab dalam artian karangan-karangan mereka? Saya kira relevansinya apa begitu kan ya, semua orang kebebasan berpendapat silakan. Pak Prabowo mengatakan bahwa ya jangan sampai kebebasan berpendapat itu lalu kemudian ya dijadikan sebagai alat ya oleh orang-orang tertentu di situ. Artinya apa? Artinya para influencer, para platform-platform apa yang disampaikan Pak Prabowo di situ jangan sampai dijadikan sebagai bahan fitnahan. Secara tidak langsung apa yang disampaikan Pak Prabowo itu juga menjadi tamparan keras kepada pendukung-pendukung Mulyono dan Fufu Fafa. Kan itu logikanya. Jadi coba kita saksikan apa yang disampaikan Pak Prabowo seperti ini. Apa pendapat Anda soal undang-undang ITE itu, Pak? Kebebasan berpendapat sangat penting untuk check and balance, untuk mengawasi pejabat, untuk mengawasi penguasa. Intinya, saya kira intinya yang kita khawatir adalah bahwa nanti platform itu dipakai untuk mengujar kebencian, untuk manas-manasin kebencian, dan sering dengan kebohongan, sering dengan hoax, ya kan, dan sebagainya. Ini rawan. Ini menurut saya itu harus diperhatikan. Jadi memang benar ya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini ya benar-benar luar biasa. Jangan sampai platform-platform itu dijadikan sebagai alat kampanye orang-orang tertentu untuk menfitnah. Ya padahal Najwa Shihab hanya mengatakan sosok seorang Jokowi nebeng begitu kan. Ya apa masalahnya di situ? Seperti seorang Kaisang ya. Banyak muncul spekulasi dalam beberapa bulan yang lalu nebeng sana sini soal jet pribadi. Nampaknya para buzzer-buzzer Jokowi ini ya, para buzzer-buzzer Mulyono ini nampaknya banyak yang kemudian ketar-ketir di situ. Tidak terima begitu kan? Tidak terima. Jadi saya kira tidak ada masalah begitu kan ya. Memang ya dalam hal ini begini ceritanya bahwa Mbak Najwa Shihab ini diserang oleh netizen, oleh TikToker ya, gara-gara bilang Pak Jokowi nebeng pesawat TNI pas balik ke Solo. Ya, coba kita resapi aja begitu kan ya. Maksudnya apa? Ya, untuk nebeng di situ ya. Kalau toh pada akhirnya dikatakan nebeng, ya memang seharusnya mengatakan apa kalau bukan nebeng. Nah, inilah yang kemudian ya masyarakat tidak terima. Artinya orang-orang Jokowi begitu kan ya, atau pendukung-pendukung Jokowi tidak terima bahwa Jokowi ini dicap sebagai nebeng di situ begitu. Dan bahkan ya efek dari ini semua ya buku-bukunya Najwa Shihab ya dikeluarin terus kemudian dibakar. Banyak yang kecewa soal-soal kayak begituan. Bagi kami tidak ada masalah. Bahkan Najwa Shihab ini dirujak oleh netizen. Biasalah dalam dunia politik begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya bahwa masa soal-soal kayak begituan dipermasalahkan sampai besar begitu kan, sampai viral dan sebagainya begitu kan. Jadi
Saya kira Najwa Shihab itu adalah merupakan anak bangsa yang punya prestasi luar biasa begitu kan, apalagi di bidang ya jurnalistik di situ. Saya kira ini perlu diapresiasi yang sangat luar biasa dibandingkan orang-orang yang kemudian para buzzer-buzzer di situ begitu kan, yang kuar-kuar masalah soal ini dan itu tidak punya prestasi apa-apa. Ini lebih berbahaya kawan ya, ini lebih berbahaya di situ, kuar-kuar di TikTok sana sini, ditanya malah tidak punya prestasi apa-apa begitu kan. Jadi mungkin ya Najwa Shihab itu memang sebagai jurnalis begitu kan ya, ini saya kira sudah paham dalam konteks itu. Masa masalah soal nebeng saja ya, pendukung-pendukung si Mulyono begitu ketar-ketir, kepanasan, tidak terima, pret. Ini gimana solusinya ini? jadi saya kira ternyata masih ada orang-orang Mulyono yang kemudian padahal Mulyono sudah lengser di situ begitu kan ya. Saya kira kalau hanya itu aja begitu kan ya, maka ya saya kira Indonesia itu ya itu aja begitu, dalam artian bahwa kita berpikir secara rasionalitas lah ya. Orang-orang kadang begitu dibodohi dengan dengan narasi-narasi yang tidak baik begitu, sehingga masyarakat Indonesia itu dipecah-pecah begitu kan. Sehingga yang terjadi sekarang kalau soal ini tidak boleh dikritik, ini gimana logikanya ya? Jokowi boleh dikritik, Pak Prabowo dikritik begitu kan ya, masalah soal nebeng saja dikritik seperti itu. Yang terpenting adalah mengkritik soal-soal adalah kebijakan mereka, soal-soal yang dilakukan mereka, bukan yang dikritik itu masalah soal sensitif kayak Fufu Fafa. Coba bayangkan, bedakan saja begitu kan ya, bedakan saja antara Fufu Fafa dengan Najwa Shihab yang mengatakan nebeng saja, kok tidak ada masalah yang Fufu Fafa. Malah ketika Najwa Shihab mengatakan ya Pak Jokowi nebeng ya ke TNI di situ ya saat diantar ke Solo, malah ramai pembicaraannya. Dengarkan, dengarkan ya. Ketika Fufu Fafa menjelek-jelekan Prabowo begitu kan ya, keluarga Pak Prabowo, sehingga secara diam-diam ya keluarga Pak Prabowo tidak terima. Kemana Anda begitu kan ya? Anda itu kemana begitu? Jangan ngumpet lah begitu kan ya, desak di situ Fufu Fafanya. Siapa itu? Saya tidak ada urusan ya siapa punya itu, tapi yang kita lihat saja praktik dan etika itu. Boleh mengkritik apapun, tapi kan jangan menjelek-jelekan. Ini realitasnya aja kemana begitu. Saya kira mungkin salah ya begitu kan ya, ketika ada orang TikToker lalu mungkin mengkritik hal-hal kayak begituan lalu kemudian sampai membakar, begitu lebaynya. Kebebasan berpendapat itu ya di negara kita, di demokrasi hari ini begitu, justru kita yang menunjukkan bahwa negara kita benar-benar demokrasi. Jangan sampai otoritarianismenya muncul begitu kan. Ini kan sangat disayangkan. Coba kita lihat saja di BEM Visip UNER yang sekarang dibekukan. Lihat saja di situ begitu ya. Ketika mereka hanya memberikan karangan bunga dan ucapan selamat begitu kan ya, dan bahkan bertuliskan Fufu Fafa di situ, ya mulai dibekukan di situ. Dan untunglah banyak yang kemudian tidak terima masalah soal-soal kayak begituan. Ini lebay, terlalu lebay begitu kan. Sehingga apa-apa dipermasalahkan. Pendukung si A tidak boleh dikritik, pendukung si B tidak boleh dikritik. Ini gimana logikanya? Ini negara demokrasi, bos. Ya, jangan gitulah kawan. Ya, kita harus berpikir secara rasionalitas. Ini kan lucu begitu kan? Lucu-lucu sekali di situ. Masa hanya ya bagi kami Pak Prabowo ya sudah mengatakan, ya saya tidak anti kritik. Silakan kritik apapun, tapi jangan sampai menjelek-jelekan. Itu aja sebenarnya. Ya, kalau Fufu Fafa begitu dikritik ya saya kira kok diam banget orang-orang itu. Dalam artian masalah soal Fufu Fafa mengkritik Prabowo ya kok diam-diam amat ya. Coba kalau sekarang ini kritik masalah soal belusukan Gibran, ya banyak yang tidak terima lah di situ begitu kan. Ya, saya kira pandangan kita itu berbeda-beda, sehingga siapapun pejabatnya, siapapun orangnya, ya bolehlah dikritik begitu kan ya. Kalau anti kritik gak usah menjadi pejabat.
Ya masa cuma mengatakan bahwa Jokowi nebeng kok tiba-tiba dipermasalahkan banyak orang. Ini gimana logikanya ya? Agak lucu memang begitu kan ya. Jadi artinya apa? Walaupun Najwa Shihab ini dirujak oleh netizen di situ, tampaknya begitu masih banyak orang-orang yang mendukung karena kebenaran dari Najwa Shihab ya. Bahkan boykot Najwa Shihab ya, provokator Najwa Shihab ya, siapa yang sok politis, sok kritis, sok ini sok at. Ya bagi kami sih sebenarnya ya kritikan itu hal yang biasa begitu kan, hal yang biasa. Apalagi ini yang dikritik adalah masalah soal pejabat begitu kan. Tidak ada masalah soal-soal kayak begitu kan. Justru orang yang mendukung itu yang perlu dipertanyakan begitu kan. Jadi itulah ketar-ketir begitu. Banyak kasus-kasus yang ada begitu kan ya. Untunglah BEM Visip Uner sekarang ini sudah dicabut pembekuan itu ya, karena begitu banyak desakan-desakan itu. Masa cuma kayak gitu begitu kan, hanya berselang dari 2 hari menjadi viral. Dan bahkan BEM Visip Uner kabarnya ya mendapatkan intimidasi. Ini logikanya gimana begitu kan ya? Ya intimidasi itu dari siapa ya? Dari orang-orang mereka yang dikritik pastinya begitu kan. Orang-orang simpatisannya, orang-orang yang tidak suka dengan itu. Masa negara kita harus ada intimidasi seperti itu? Tidak usah lah begitu kan. Negara kita adalah negara demokrasi, menjunjung tinggi asas demokrasi yang baik. Itu aja. Pak Prabowo sudah menyatakan kok begitu kan ya, sudah menyatakan di situ bahwa ya jangan sampai platform-platform itu ya menjadi ajang fitnahan ya. Masalah sepele itu viral, masalah ini viral, ini kan tidak baik begitu untuk berdemokrasi. Makanya sekarang ini ya Pak Prabowo menjadi presiden ya, kita doakan aja semoga sehat selalu, membasmi orang-orang seperti itu begitu kan. Bahkan ya Najwa Shihab ya dicap sebagai orang yang provokator. Jadi saya kira bahwa bandingkan saja begitu ya, profesionalisme dari Najwa Shihab dengan orang-orang yang hanya berkomentar-komentar seperti itu ya. Bahkan ini saya bacakan dari Rudy Valinka. Mbak Najwa Shihab ini kelemahannya ini nggak mau mendengar. Sudah beberapa tahun yang lalu kita nasihatin untuk berubah cara, dia menjadi pembawa acara. Sekarang narasumber penting hampir nggak ada yang nggak mau ke acara dia lagi. Semua diambil habis sama Deddy Corbuzier. Ya kita lihat saja begitu kan. Artinya apa? Artinya saya kira wajar dalam dunia politik begitu. Jurnalistik itu menanyakan hal-hal kayak begituan. Bagus begitu kan. Kalau hanya ditanyakan misalnya Jokowi diundang, Pak bagaimana prestasi Anda? Bagaimana? Coba membicarakan masalah kelemahan. Itu saya kira baik begitu kan. Ya kalau jurnalis misalnya atau platform-platform hanya ingin menguntungkan begitu kan. Bagus Pak. Coba dari sisi kelemahannya kita ungkit ya, itu betul, itu baik begitu kan ya. Saya kira begitu ya, apa yang disampaikan oleh Najwa Shihab itu benar begitu. Dalam artian ya memang ini adalah jurnalistik yang kemudian membangun ya kritisme di situ begitu. Jangan sampai kritisme itu dibungkam begitu kan ya. Ada komentar dari Ibu Susi begitu kan ya. Ibu Susi mengatakan begini nih. Anda itu ada apa? Kenapa? Najwa Shihab adalah seorang profesional di profesinya. Seorang disebut profesional dalam profesinya apabila dia mencintai, konsisten, ya, passionate-nya, memberikan dedikasi dengan semua prinsip, integritasnya sebagai sesama wanita. I stand for Najwa. Nah, ini Bu Susi saja memberi luar biasa begitu kan, ya. Memberikan apresiasi luar biasa kepada Najwa Shihab di situ. Artinya apa? Artinya bahwa kebebasan berpendapat, apalagi soal masalah jurnalistik, saya kira tidak ada masalah. Hanya ingin memperjelas bagaimana nebeng yang sesungguhnya, nebeng seperti yang dilakukan oleh Kaisang, nebeng yang dilakukan oleh Jokowi, hanya memperjelas begitu kan. Justru hal-hal seperti ini ya jangan sampai ada intimidasi. Masa ya sekelas BEM Visip Uner dapat intimidasi kayak gituan? Gak logis lah kawan, ya gak logis hal kayak begituan. Dalam artian bahwa
Ya nggak usah lah kayak begituan. Ayolah kita bersatu bersama-sama. Siapapun yang baik di negeri kita, mari kita dukung. Kalau tidak, ya tidak begitu. Itu aja sih sebenarnya. Semua orang di Indonesia ini punya kesempatan untuk menjadi pemimpin. Ya, bukan kesempatan untuk mencuri uang. Kira-kira kan logikanya seperti itu. Jadi saya berharap bahwa nanti ke depan begitu kan tidak ada lagi masalah hal kayak begituan. Boykot ini, boykot itu begitu kan. Logikanya gimana? Agak tidak masuk akal bagi kami begitu. Dalam artian bahwa kita berada di negara demokrasi, masyarakat sudah pecah-pecah sana sini begitu, dukung si A, dukung si B begitu kan. Sehingga orang-orang seperti itu begitu. Makanya langkah apa yang dilakukan oleh para mahasiswa BEM Visip Unir ini saya kira baik begitu. Dalam artian kebebasan berpendapat, jangan sampai ya ada otoritarianisme atau ada orang-orang yang kemudian mengendalikan itu. Makanya secara etika iyalah kita lihat secara etikanya. Tapi kebebasan berpendapat itu harus benar-benar dilindungi begitu kan ya. Terutama dalam pembubaran kemarin. Wah, ini ngeri-ngeri sedap bos ya. Ada pembubaran diskusi begitu kan, itu kan ngeri-ngeri sedap. Artinya orang akan melihat bahwa siapa sih sebenarnya dalang di balik ini semua. Kan ada kan orang-orang dia begitu, orang-orang Mulyono semua. Logikanya kan seperti itu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.